satu Pak, sudah 5 tahun PPRL keberadaannya ada di desa kami. Kami sudah berusaha menjembatani, tapi toh kalau memang itu tidak ada, saya cuma tidak ada repot Pak, minta surat pernyataan aja dari perusahaan bahwa memang tidak ada. Nanti saya konfirmasikan ke kawan-kawan saya di pusat. Sedangkan Pertamina saja itu ada CSR melalui Danantara berdasarkan undang-undang. Tapi kalau PPRL menyatakan itu tidak ada, saya minta surat aja Pak. Jadi saya enak menjelaskan kepada masyarakat bahwa PPRL keberadaannya itu tidak ada namanya dana CSR. Nah, tapi kalau nanti Bapak menyatakan bantuan Bapak biasa per tahun itu kami minta pengecetan ada 3 juta, terus ada 2 juta, itu dianggap CSR. Saya selalu ngomong dengan Pak Heri kan, ini bukan CSR Pak Heri, bukan, ini bantuan saja. Kan begitu ya Pak Heri ya? Ingat Pak artinya. Nah ini kenapa saya tadi mentok urusan bantuan itu, saya ingin tahu dulu itu CSR atau lain. Kalau CSR saya tidak terima Pak, silahkan diangkut kembali. Karena masalahnya Pak, saya ini sudah dicurigai Pak oleh masyarakat bahwa saya mendapatkan porsi dari PPRL. Saya lillahi ta'ala Pak, nggak ada dapat apa-apa. Jadi tolong aja Pak Heri dijelaskan, media ada, saya bilang silahkan diliput. Karena saya sendiri tidak ada mendapatkan sepeser pun dalam hal ini. Tapi berbeda dengan setahun yang lalu penjelasan Mr. Chen waktu kita ketemu di Sampan. Ceritanya Pak, silahkan Pak Kades, kalau ada usulan silahkan sampaikan kepada kami. Kami akan akomodir dalam bahasa Inggris. Saya terus terang Pak, pura-pura bodoh aja tidak bisa bahasa Inggris. Maka itulah saya bilangin, tolonglah kita transparan. Kalau memang ada, kalau nggak ada. Karena persoalan ini harus jelas Pak. Saya tidak mau ada duri di dalam daging. Saya sebagai pimpinan di sini, kalau memang saya salah, saya mohon maaf. Tapi kalau itu memang haknya, saya akan kejar. Itu kira-kira Pak Heri. Yang pertama kalau masalah CSR, kita disetujui operasi kemarin di 2022 Pak. Di 2022 itu pada bulan Desember itu kita fasilitas kita udah siap menerima minyak di Langkawi. Jadi sehingga pada Desember itu kita fase mengirim minyak pertama kali. Lalu selama sebelum Desember itu kita memang tidak ada biaya apapun, apalagi CSR, kecuali kita partisipasi terkait dengan sosial Pak. Misalnya kita peringatan HUT kabupaten, kita ada partisipasi walaupun tidak banyak, misalnya ada 17-an walaupun tidak banyak, tetapi adalah sebagai bentuk tanggung jawab kita bertetangga baik dengan lingkungan kan begitu. Tetapi secara program, kalau usulan CSR atau program namanya kami kelembagaan, kalau Desa Migas itu belum masuk, kita musrenbangnya itu belum masuk di 2002. Lalu di 2023 itu baru kami didorong SKK Migas supaya melakukan mitigasi terkait program kelembagaan ataupun CSR, namanya waktu itu masih CSR. Lalu kami karena belum punya database, di 2023 itu baru mengusulkan tim peneliti Unmul. Kalau Bapak masih ingat ada tim Unmul waktu itu melakukan asesmen sosial asesmen itu dengan tujuan untuk memetakan potensi ekonomi, potensi masyarakat di daerah kawasan ring 1 lah, itu sebagai dasar kami mengajukan kegiatan apa yang kira-kira relevan untuk pengembangan masyarakat. Yang pertama di 2023 itu kami tim memang tidak banyak Pak Kades, jadi memang tim CSR itu kan memerlukan satu tim yang khusus untuk membahas terkait dengan program-program yang memang dibutuhkan. Jadi praktis di 2023 kemarin kita hanya menjalankan satu program namanya social assessment yang dari Unmul. Waktu itu datanya di 6 bulan kemudian baru mendapat data hasil dari asesmen itu. Muncullah situ ada beberapa rekomendasi Pak. Salah satunya adalah terkait dulu kerajinan yang kita tawarkan dulu Pak, kerajinan hasil hutan. Tetapi diskusi dengan Pak Kades bahwa kerajinan itu rasanya kurang relevan untuk kita ajukan. Maka di 2023 praktis kita nggak ada usulan Pak. Sampai di 2024 kita usulkan kembali dengan program yang sama, masih kita tawarkan ke SKK untuk membuat semacam simulasi pengembangan masyarakat berbasis ekonomi lokal atau hutan. Nah ini yang belum ketemu sampai saat ini.
kemarin baru muncul satu program namanya kita rencana pelatihan itu Pak, kan pernah saya sampaikan diskusi berulang kali, itu belum kita bisa fokus kita bungkus pelatihan-pelatihan yang kita mau seperti apa, karena ternyata tim kami sekali lagi memang belum banyak untuk mendiskusikan itu, dan itu masih terbuka peluang kepada SKK untuk kita buat. Oke. Lalu sebagai sasaran berikutnya apa, selain kita partisipasi secara lingkungan juga jalan, kita coba merambah ke yang lebih besar. Karena ring 1 kita itu daerah yang menjadi fokus utama untuk program di Kecamatan Blengkong, di Pasar Blengkong, sama di Langlewe 1. CSR sekarang tuh namanya dirubah menjadi PPM, Ya. program pengembangan masyarakat. Nah, kami sendiri secara tim itu belum cakap lah, misal masih dibantu tim SKK untuk merumuskan program itu. Karena CSR sendiri itu bukan usulan murni, tetapi memang memerlukan suatu persetujuan khusus namanya BPNB ya. BPNB itu kalau di tingkat pemerintah namanya musrenbang. Nah, kebetulan hari Senin ini nanti, hari Senin tanggal 9 itu kami ada musrenbang terkait untuk mematangkan usulan-usulan terkait dengan CSR atau PPM ini di tahun 2026 ini. Nah, tentunya juga sebelumnya harusnya ada masukan-masukan dari Pak Kades atau pihak-pihak masyarakat supaya kami nanti bisa membungkus usulan itu sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar sini. Nah, karena CSR sendiri di kami itu masih belum menyatu, belum berbentuk. Nah, sementara kan kalau untuk CSR sendiri kan sudah ada aturan yang mengikat masalah itu setiap perusahaan kan. Iya. Nah, itu seperti apa Pak menanggapi persoalan itu? Kalau kita kan baru operasi di 2023. Wah, enggak lebih Produksinya Pak? produksi itu di 2022 Desember. Pak. 2022 Sudah Desember. 45 tahunan. Sekarang gini loh Pak Heri, artinya izin loh Pak Heri ya. Apa yang Pak Heri tadi jelaskan, kita sudah dialog udah lama Pak Heri. Tapi pertemuan untuk dialog kita itu sampai hari ini kan tidak ada titik temu. Izin ya Pak Heri ya. Nah tadi Bapak menyatakan Unmul sudah asesmen, sudah turun. Kita nggak pernah dilibatkan. Bahasa yang Pak Heri tadi bahwa ini adalah yang diinginkan oleh SKK Migas untuk kerajinan, itu sebelum asesmen itu sudah Kita masukkan. sudah Bapak gaungkan. Tapi kenapa pada saat asesmen dengan pihak Unmul itu kami tidak dilibatkan dalam hal apa sih keinginannya yang harus kita angkat? Nah tiba-tiba penjelasan Pak Heri tadi menyatakan bahwa ini sudah ada hasil. Gimana mau hasil Pak asesmen itu tanpa melibatkan kami? Nah tadi Bapak lagi bicara selanjutnya tadi sudah ada asesmen, sudah ada hasil, tapi kami tidak dilibatkan, hasilnya pun tidak pernah disosialisasikan apa. Nah terus tadi Bapak menyatakan PPM dan CSR itu cuma ganti casing Pak. Ya betul Pak. Sama. Aturan ada, undang-undangnya ada Pak, jelas. Nah sekarang yang kami tuntut, saya mewakili masyarakat ini, apa sih kontribusi PPRL dengan kami? Tapi kalau yang kami minta, apa yang Bapak jelaskan tadi kan ada dua tipe tuh. Ada yang PPM, ada yang bantuan stimulan saja. Artinya orang bermohon. Kami sendiri Pak tidak pernah. Bapak menyatakan tadi ada sunatan massal. Berarti kan sudah masuk di program PPM. Tapi Bapak kan langsung ke TK. Tidak ada melalui kami. Kan aneh kan? Jadi persoalan ini jangan kita membungkus saja keinginan dari PPRL, tapi kalau memang kami tidak dilibatkan, oke. Saya tidak ada masalah. Tapi ada persoalan nanti, silakan Bapak koordinasi dengan TK. Jangan koordinasi dengan kami. Tapi banyak persoalan Bapak, itu kami yang menyelesaikan. Nah, artinya kita kan sudah melihat nih, bahwa persoalan ini harus kita bersinergi karena kami ada di ring 1. Tapi kami kan tidak pernah dilibatkan Pak. Saya jelaskan, silahkan Pak kita duduk bareng, artinya silahkan diusulkan. Pak Kades ini, kalau Bapak tadi menyatakan ada kayak musrenbang ya. Nah, Bapak pernah enggak minta dengan kami, usulan apa yang kami butuhkan? Kan tidak pernah Pak. Kecuali kami mencak-mencak dengan Bapak, enggak sekali dua kali kita seperti ini. Tapi kan tidak ada Pak kontribusinya. Tapi kalau kontribusi
seperti Bapak ngasih pengecetan yang saya minta 3 juta, tidak pernah di atas daripada 5 juta kita diberi. Nah, jadi saya selaku kepala desa, kalau memang itu PPM atau CSR itu tidak ada, tolong dijelaskan saja Pak kepada masyarakat bahwa PPRL tidak menganut ada namanya CSR atau ada kata lain, ya sudah, kami tidak akan menuntut Pak. Nah, kalau masalah sebabnya ada di hari-hari besar Islam, Bapak memberikan, itu kan selalu saya tanya, ini CSR lain Pak. Bapak bilang apa? Lain. Oke, kami distribusikan. Saya Pak cuma ingin merangkul Pasir Blengkong ini secara keseluruhan, tidak membedakan itu ada di dekat sumur atau tidak. Saya kepingin itu semua rata Pak. Kenapa selalu saya bilang, Pak, kita akomodir, kita selesaikan supaya tidak ada pertanyaan antara Simpang Batu, Pak Bencengan, kita rata Pak. Karena di sini disebut adalah ring 1. Kan begitu. Nah, tadi Bapak menyatakan bahwa Kinanti sekarang cuma 300 barel per hari. Tapi keterangan Bapak dulu mungkin kita juga bisa sinkronkan sudah 420 barel per hari. Ingatkah Bapak? Sekarang naik turun Pak. Enggak, artinya kita ini artinya jelas-jelas saja. Apalagi itu penjelasan 420 itu sebelum ada Kinanti 5. Sekarang ada Kinanti 5, masa dia turun sih? Jadi artinya kita harus diperjelas Pak. Masyarakat sudah menyatakan tanamannya sudah mulai tidak tumbuh Pak. Itu sudah ada Pak masuk dengan saya di sekitar RT 12 itu. Kita susah bersawah Pak. Itu sawah ada saya buka 5,5 hektar Pak. Sama sekali tidak akan hidup. Nah, tadi Bapak menyatakan ada kolam kecil, sudah nanti sudah di. Apakah memang sudah itu melalui uji? Baru dikeluarkan, ini kan belum ada Pak. Apa yang kami perbuat melalui ketahanan pangan kita itu bisa sejalan. Saya tidak masalah Bapak berusaha, Bapak berinvestasikan silahkan, tapi ada kontribusi ini loh Pak, masalahnya kita turunkan ahlinya, ini bagaimana Pak untuk menyelesaikan persoalan itu. Ini apalagi sudah mendekati kan Pak sumur-sumur itu ke daerah persawahan masyarakat. Saya berkolaborasi dengan UMKT Pak kemarin. Sampai saya datangkan, persoalan kenapa ini kok tidak hidup, ada apa Pak? Nah, ini masih dalam proses MOU saya dengan UMKT. Tapi seandainya nanti mereka sudah turun, ternyata tanda kutip ya Pak, ini memang dari punyanya perusahaan Bapak, kan ribut Pak. Tapi sekali lagi Pak Eri, saya mohon maaf kalau memang kira-kira itu dijelaskan tidak ada CSR-nya, saya tidak ada masalah. Atau PPM-nya tidak ada, saya tidak ada masalah. Tapi kalau bantuan Pak Heri kayak 2 juta, 3 juta sesuai proposal kami itu dianggap sudah CSR, saya akan mengembalikan semua itu. Karena saya tidak mau menanggung beban dengan masyarakat bahwa saya sudah tanda kutip sudah menerima dana CSR dari perusahaan Bapak. Mungkin itu kira-kira Pak Heri. Pak. Dari awal operasi sampai saat ini kan kita juga belajar Pak dari kekurangan-kekurangan, artinya mulai sedikit demi sedikit proses rekrutmen, proses lingkungan, proses termasuk CSR atau PPM itu semakin kesini kan semakin timnya kami lebih komplit Pak. Jadi saya berharap mudah-mudahan kalau dari sisi tim kami memang kita akui masih lemah Pak untuk membahas terkait CSR, karena CSR itu faktor pendukungnya banyak sekali, terutama kesepakatan dulu yang akan kita usulkan Pak. Nah, SKK Migas juga paham ini Pak. Jadi mudah-mudahan kalau Bapak bersedia nanti akan kami undang Pak untuk khusus membahas ini Pak. Karena musyawarah ini kami memerlukan masukan yang sangat sinkron Pak, sangat sesuai dengan apa Gini jadinya. Pak, intinya gini Pak, jangan karena ada media Bapak baru mengundang kami, ya kan? Tapi sekarang ini setelah ada disorot oleh media, disorot oleh LSM, baru kita menenangkan kami. Saya ini tidak ada Pak, artinya tendensi apa Pak. Saya kalau memang ada, kalau nggak ada. Tapi kalau Bapak menyatakan tadi ada setingkat kayak musrenbangnya Bapak. Lah Bapak sudah 5 tahun beroperasi di sini, nggak pernah kami diundang untuk musrenbang, untuk berdialog apa keinginan desa, apa keinginan representasi daripada masyarakat kami mewakili, kan nggak ada Pak.
Ini contoh Pak, contoh kecil. Apalagi contoh persoalan rekrut tenaga juga. Kemarin juga pembangunan kilang. Bapak kan ngambil orang Gerogot. Pak Sarwono kan kemarin. Nah, apa bedanya kami Pak? Kenapa tidak direkrut tenaga-tenaga lokal yang ada di sini yang memang profesinya mereka itu adalah tenaga-tenaga kerja itu. Kalau dinyatakan kemarin dia profesional, saya lihat tenaganya pernah yang ikut dengan saya Pak. Nggak ada sertifikasinya. Saya nggak mau ribut aja Pak sebetulnya. Nah inilah yang saya inginkan. Cobalah maksud saya jangan ada perbedaan dengan kami yang ada di sekitar sini dengan orang yang di luar. Kenapa endingnya saya buka semua ini Pak sampai ada media? Karena sudah terlalu kita ini gimana ya bahasanya ini tidak dihargai. Saya butuhnya itu Pak bukan dihargai Bapak bawa uang terus kasih saya diam, enggak Pak. Saya kalau uang lebih dari cukup, tapi saya kepingin masyarakat saya itu, coba Bapak, pernah enggak Bapak minta data di kami? Enggak pernah Pak. Bayangkan data kami kemiskinannya di sini. Tapi kalau tadi masalah stunting Pak, Bapak bisa menyatakan stunting, punya enggak Bapak data stunting? Enggak punya Pak, belum punya. Nah maka itulah maksud saya tadi, kita duduk bareng. Karena ini stunting sudah ada job-job deskripsinya masing-masing, tinggal kita ini bagaimana stunting ini akan hilang, kita ambil segmen yang lainnya. Tapi Bapak kan tidak tahu kalau tidak kami jelasin dulu apa persoalannya. Stunting di sini banyak Pak, hampir 30. Tapi itu dananya sudah ada. Cuma kita ngambil lagi dari bawahnya sebelum dia pranikah sampai dia nikah, bagaimana kita ngambil segmen di situ? Kita bungkus mungkin melalui PPM-nya. Nah, ini kan tidak pernah ada, Pak. Nah, inilah ya, saya terus terang, Pak, berpegang teguh kepada apa yang dibicarakan oleh Mr. Chen pada bulan puasa tahun kemarin. Ini bukan untuk mencari kesalahan Pak Eri, mencari kesalahan siapa. Kami kepingin, Pak, ada kerjasama. Nah, kerjasamanya mungkin PPM-nya kita sudah membentuk, ada sawah yang kita buka sampai 5,5 hektar. Di sini ada menuju selatan itu ada 2,5 hektar. Persoalannya apa? Karena dia kuning. Apa yang kita butuhkan? Itulah yang kita masukkan di PPM-nya Pak Ferry. Nah, dengan hasil itu tadi kita bisa kemas Pak, dibantu dari PPRL kemasannya seperti PT Kideko. Saya itu cuma kan kita nggak ada dialog, bingung saya jadinya Pak Eri. Mungkin nanti dibina oleh PT PPRL selaku mitra Pertamina. Kan begitu Pak. Itu untuk masyarakat di sekitar. Yang seperti yang saya bilang tadi, masyarakat kita ini butuh Pak. Bayangkan kehidupan mereka tercemar, tidak hidup. Nah ini gimana Pak? Pengen ada perbaikan kita ke depan, sinergi antara Pak Eri dengan pemerintah desa. Itu ya Pak, saya terima kasih banyak. Mohon maaf sekali Pak karena selama ini belum mampu lah untuk sinkronisasi, tapi mudah-mudahan satu Pak, saya pesan ke Pak Eri, mudah-mudahan Pak Eri bisa menyampaikan kepada pihak manajemen. Di situ itu Pak ada situs perlawanan penjajahan oleh masyarakat Desa Pasir Blengkong atas penjajah POC dulu. Di sekitar sumur Bapak di situ itu ada kuburan namanya Penemban Siap. Itu situs budaya Pak. Tapi situs budaya itu tidak terdaftar di kebudayaan. Tapi itu masuk Pak. Ada 2 di Pasir Blengkong Pak yang tidak luput dari kebudayaan. 1 batu kilan yang di sebelah kuburan Pak. Batu kilan ada Pak, nanti saya foto. Nah, sama yang situs tadi masalah perlawanan POC dengan penduduk di sini oleh Penemban Siap. Saya butuh 2 itu aja Pak. Mudah-mudahan itu bisa dibantu. Paling tidak kurun waktunya itu Pak. Tidak mesti harus kita selesaikan dalam 1 tahun. Mungkin ini dulu Pak Kades kita bebaskan tanahnya sedikit karena tidak masuk di ring penguburan lepas. Nah mungkin itu dulu baru kita tebas, baru kita bikin. Dan saran dari Pak Kades tadi menjadi masukan. Artinya beberapa hal yang belum pernah kita kerjakan terlewat, ya mudah-mudahan dengan momentum ini kan kami bisa memperbaikilah gitu Pak, usulan-usulan maupun
terutama yang kami butuhkan adalah semacam sinkronisasi atau koordinasi yang terjadi lah nanti mekanismenya seperti apa Pak Kades biar informasi ataupun ada semacam hubungan yang terus-menerus Pak, sehingga apa yang kami buat, apa yang kami rencanakan itu sinkron dengan apa yang disarankan oleh Pak Kades Pak. Nah, jadi kira-kira itulah yang saya mau, kepingin juga saya bagaimana caranya Pasir Belenggung terangkat dengan adanya investasi PPRL. Itu Pak, saya tidak ada Pak, tapi izin loh Pak, bukan dalam arti saya tidak senang secara personal ke Pak Heri, tidak. Saya kepingin Pak, bagaimana Pasir Belenggung ini sejajar dengan hadirnya investasi PPRL. Betul Pak, apalagi 2009 sudah di sini sampai hari ini Pak. Iya. Kalau saya nggak serius untuk membangun untuk apa, tetapi juga keterbatasan saya karena saya itu juga dianggap orang lokal Pak. Jadi kadang suara-suara saya itu kurang juga didengar. Jadi terkadang juga saya perlu bantuan Pak Kades. Gitu. Makanya ke depan mudah-mudahan ada ruang media komunikasi kita. Terus Pak, entah itu sebulan sekali, seminggu sekali, ngopi bareng atau apa bareng. Artinya gini Pak, saya nanti secara resmi akan bersurat yang 2 tentang situs itu. Mudah-mudahan bisa dibantu. Saya Pak bukan dalam arti Bapak itu PPRL membantu dalam bentuk uangnya, bukan Pak. Mungkin saya bantu ininya Pak Kades, oke, kita bareng, kita sama-sama anggarkan, masukkan. Yang penting di situ label prosentasenya adalah PPRL yang bisa menjembatani. Nah gitu. Insya Allah Pak, saya akan bantu. Nah sama juga persoalan sawah mereka, udah Pak ini mereka butuh. Tapi kalau Bapak diam Januari sampai Desember Bapak diam, saya juga bingung jadinya. Continue ada Pak gitu. Demi pembangunan desa yang ada di ring 1. Jangan Pak nanti imbasnya saja kami yang dapat kan. Itu. Tapi izin loh Pak Heri. Ya nanti kalau ada hal-hal lain silakan hubungi Artinya saya. ini Pak bukan kita mau expose, tidak. Cuma